Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Jadi kitab Ta'limul Muta'allim ini masih kita baca dari, dan di samping itu nanti insyaallah kita tambah syarahnya Ubudul Jin. Jadi biar ada semangat. Kalau orang dulu mondok anune maca apa yang dibaca Ubudul Jin, sudah ada sing ngantuk, sudah ada. Yang ngantuk tidak ada. Jadi kalau maca kitab iku wis ora enek sing ngantuk. Kecuali pancen ngantuk tenan. Jadi ada tamu apa sebenarnya? Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah tawis kabeh puji kulillahi kagungane Gusti Allah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alami wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam. Siapa? Hah? Apa? Oh, nyari siapa? Mbak Muda. Hah? Pak Mukhtar. Pak Mukhtar. Pak Mukhtar dulu yang pernah ke sini itu. Enggak. Rumah Man Bandar. Oh. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiil ulumi wal hikam. Jadi jelas puji itu 4 perkara. Jadi Allah, pujinya Allah ini alhamdulillah wis kabeh puji iku lillahi. Mbah, kowe bar jam-jam 09.00 ya? Tak tunggu jam-jam 09.00 ya. Bar ngaji ya. Sampeyan rene nggih. Nggih. Jadi puji alhamdulillah wis kabeh puji petang perkara niku sing duwe mung Allah taala tok. Puji petang perkara. Pujinya Allah ini
iku lillahi kagungane Gusti Allah. Jadi puji qadim alal qadim, puji qadim alal qudus, puji qudus alal qadim, puji qudus alal qudus. Jadi pertama pujinya Allah kepada zatnya sendiri. Lalu puji qudus alal qadim, pujinya hamba terhadap Allah. Ya. Pujinya Allah, puji qadim alal qudus, pujinya Allah kepada hamba. Satu contoh, Allah memuji hambanya Nabi Ayub. Nabi Ayub sing loro sampai entek. Nabi Yakub. Nabi Yakub napa Nabi Ayub? Nabi Ayub. Loro sampai entek apa-apa nih. Enggak mau tapi sobar banget. Nabi niku kemarin saya ceritakan kitabnya ada 104, yang 60 Nabi Sis, yang 30 Nabi Ibrahim, yang 10 Nabi Musa sebelum kitab apa? Taurat. Jadi puji 4 perkara itu punya Allah yang telah mengangkat derajatnya umat manusia, diangkat krono ilmu. Loh, kalau sampai ndak duwe ilmu ya ora diangkat. Ya. Makanya ilmu, golek ngalmu, ngaji mondok supaya ben duwe ngelmu dan diangkat. Manusia ini diangkat derajatnya karena ilmu. Makanya kalau pengen manfaat ya supaya ilmunya akeh. Mulai ilmunya akeh, manfaatnya juga banyak. Jadi Allah ini yang mengangkat derajatnya semua manusia dengan ilmu dan amal. Jadi ilmu dan amal, makanya kemarin ada doa itu Mbah Ma'ruf lek ngarang itu ngene, Allahumma rzuqna ilma. Ya Allah berilah aku rizki ilmu. Wal amal, dan mengamalkan ilmu yang aku miliki lek duwe. Nah, itu yang tidak kalah pentingnya, wa matina bil mali, dan berilah aku ya Allah kesenangan bil mali dengan harta, wal walad dan anak. Itu jarang, itu banyak ngarang. Ini ada hizib autat itu, nanti insya Allah nanti tak kirimkan ke WA aja, nanti coba ini biar Mas Mama itu. Hizib autat itu Masya Allah juga. Jadi biar kamu agak calling down, ndak kesana kemari. Iki dong diumumne ora usah nang ndi-ndi. Bengi ning omah ae, ora usah kemana-mana. Lalu sholawat dan salam semoga tetap terlimpah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hubungannya maca sholawat ini Masya Allah, hebatnya Kanjeng Nabi kayak begitu. Sampai di dalam Al-Qur'an diterangkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, alan Nabi SAW. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Gusti Allah ini setemene maca selawat. Malaikat ya maca selawatnya Kanjeng Nabi. Innallaha setune Gusti Allah wa malaikah lan malaikat yusholluna maca selawat kabeh nang Kanjeng Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, we wong-wong sing beriman, shollu alaihi wasallimu bacalah selawat. Maka tatkala apa kok ndak maca selawat tidak sah? Tatkala salat. Nggih mboten. Maca kok keliliwatan selawate ora sah. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Itu maca selawat niku termasuk syarat rukune apa? Salat. Kok lali gak maca selawat? Jadi dikatakan begini, Kanjeng Nabi niku ya imamul anbiya wal mursalin. Imame para nabi, pengarepe para nabi dan para utusan. Tatkala beliau Mi'raj Isra ya. Isra niku perjalanannya Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Daud dioperasi dhisik. Kanjeng Nabi tatkala akan di Mi'rajkan atau di Israkan itu dibersihin hatinya. Makanya ada dawuh tazkiyatun nafsi anirodail wajibatun. Lu ngresiki ati niku hukume wajib. Ya toh? Karo apa ya paling pakai sabun rinso, apa deterjen, ya aja kamu ini kan tidak bisa. Lek cara wong kuno tombo ati kulimo sak wernane, maca Quran angen-angen sak manane. Turu sing akeh, mboten ya, suruh sing akeh apa melek sing dawa. Kumpulana wong kang saleh. Lah anake cedhek jenenge saleh mesti kumpul terus. Inilah yang paling ini. Maka teman itu akan tergantung ini. Dawe Syekh Ibnu Athaillah ad-din khalili. Ya. Orang itu tergantung yang nemani. Koncone sapa to? Oh. Koncone Nanang. Pantes Nanang betah melek. Oh. Koncone sapa to? Si A kayak mangane saiki. Paling 1 sendok. Yang terakhir. Ya. Sadurunge 200 sendok ndak diitung. Berarti Mbah Kiai Mokhtar itu mondok teng Termas. Syekh Mahfud At-Turmusi niku pertama kali kiai sing ngimami ning Masjid Haram wong Indonesia Kiai Mahfud. Kuwi Mbah Yai Mokhtar niku sing babat pondok Cepoko. Di konrokan dari pondok. Saking kesele ngantuk turu. Ya turune ya lek wong dhisik turune ya nang kene sawah, nang alas. Kancane ya ora enek sing ngreken wis mbiyen karena wonge ya saiki. Terus ya si arang-arang, si alas tok, lek turu ndelik pisan ning jero grombol suket-suket wis gak ketemu. Digoleki ya wis gak enek gak ketemu. Mbah Kiai Mokhtar. Akhirnya beliau bangun dari tidurnya ini pondoknya wis dadi. Terus wan kiai akhirnya ya wis mondok meneh. Besok mulai sesuk ngaji. Lah itulah istimewane ngono akhirnya apa-apa yang pernah didengar apal. Hebate wong biyen gitu. Soal mangane ya titik, turune ya saiki, ora tau rasan-rasan, ora tau ngirim apa-apa ya. Nih sebagainya. Nah, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wong-wong sing beriman maca selawat nyang nabimu. Kanjeng Nabi niku Masya Allah, betul enten duanya. Tidak ada duanya. Sampai rela ya Allah, apabila terpaksa umatku ini kau siksa, aku siap jadi gantinya. Lapo sampean siap gak mangan rong dino demi orang-orang yang kelaparan. Ini karena musim ini dana ini aku tak gak mangan ben tak wehne. Lah inilah. Kalau wong saiki biar dia menderita asalkan yang aku bahagia.
wong biyen wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khosasa. Biar yang aku pimpin ini enak, biar menderita saya asalkan yang aku pimpin teman-temanku bisa enak. Nah, saya ini nyondan biar dia matek apa piye, pokok sing penting aku enak. Dan semoga sholawat salam itu tercurah atas keluarga dan para sahabat-sahabat beliau dan menjadikan sumber hikmah bagi kita sekalian. Wa batu falamma ra'aitu katsiran minatullah bil ilmi fi zamanina yajidduna ilal ilmi wala yasiluna au min manafihi wa samaratihi wa yal amalu bihi wan nasru yukhramu nalima annahum akhtau tariqahu wa taraku saraitahu wa kullu man akhta'a tariqa dhalla wa la yanalu maqsuda qalla aw jalla. Aradtu wa ahbabtu an ubayyina lahum tariqat ta'allumi ala ma ra'aitu fil kutubi wa sami'tu min asatihi aulil ilmi wal hikam roja'a du'a ali minal roghibina fi al mukhlashina bil fauzi wal kholasi fi yaumiddin ba'da mastakhartu Allah Ta'ala fi ngeten. Jadi Kiai Musonep ini mempelajari apa? Melihat para pelajar zaman sekarang ini gitu. Ketoke ya wis sungguh-sungguh, wis tenanan nek ngaji. Jadi sebenarnya mereka telah bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Tapi banyak dari mereka yang tidak dapat mengambil manfaatnya. Apa sebabnya? Yang sekarang harus kita nilai dan harus kita apa namanya? Kita cari, kita introspeksi, kita mengevaluasi. Jadi banyak yang mencari ilmu, tapi banyak dari mereka yang tidak memperoleh manfaat dari ilmunya. Jadi berupa pengamalan-ngamalne ilmune dan nyebarke mulang. Hal itu karena terjadi karena cara mereka menuntut ilmu salah. Wis mempeng yo iso salah. Bener ya apa? Ada syarat-syarat yang dia tinggalkan. Apa syarat-syarat yang ditinggalne? Nah, karena apa? Karena barang siapa yang salah jalan tentu akan tersesat, tidak akan sampai pada tujuan. Untuk itu akan dijelaskan oleh Kiai Musonep pada para santri cara mencari ilmu. Menurut kitab-kitab yang pernah dipelajari oleh beliau, termasuk nasihat para guru-gurunya yang ahli ilmu dan hikmah, dengan harapan semoga orang-orang yang tulus ikhlas mendoakan saya sehingga saya mendapatkan keuntungan dan keselamatan di
akhirat. Ndonga. Nah, ternyata golek ilmu tidak hanya cukup belajar dan ininya, ndonga itu penting. Ya, ndonga, ya Allah. Semoga berilah aku ilmu dan bisa mengamalkan ilmu. Makanya Allah marzuqna ilma wal amal. Kembali ke situ lagi. Ilmu dan bisa ngamalke. Dan ngamalke, nah, biasanya padi itu kalau berisi mesti cenderung sujud. Kalau ngadeg ora enak isine. Nah, kalau kamu jalannya ndangak, nah, di bawah ada uang jatuh enggak kelihatan. Tapi kalau dingkluk dianggap luru duit, luru putung rokok, luru uang. Itu ya repot. Inilah maka yang penting dari satu adab bersungguh-sungguh dan berdoa. Adab itu penting. Tadi dikatakan di dalam satu dawuh muraatul adab muqaddam alam disaril awamir. Tadi saya katakan tazkiyatun nafsi anirodail wajibatun, ngresiki penyakit hati niku wajib. Lah apa sing ngresiki tadi saya katakan Quran angen-angen samanane. Yang paling mudah ya maca Quran, ya selawat. Hati. Wa sama itu lan terus ngarani taklimul muta'alim thariqat ta'allumi. Jadi waja'al tuhu fusulan waja'al tulan dadekake fusulan ing pira-pira pasal faslun utawi iki ku pasal suci fi mahiyatil ilmi dalem nertelake utamane ilmu wal fikilan fikih wa fadlihi. Nomor 1 nomor 2 faslun fin niyati fi kali ta'allumi. Nomor 3 faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wa syariki wa sabati. Faslun fi ta'zimil ilmi wa alihi. Faslun fi jiddi wal muwadobati wal himati. Faslun fi bidayati sabaku wa qadrihi wa tartibihi. Faslun fi tawakkuli. Faslun fi waqti tafsil. Faslun fi safaqati wa nasihati. Faslun fil istifadati. Faslun fi wirai halat ta'alumi. Faslun fi ma yurisul hifdho wa nisyan. Fama faslun fi ma yajlibur rizqa wa ma yamna'uhu wa ma yazidu fil umri wa ma yankusu wa ma taufik illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Jadi oleh Kiai Musenad kitab ini dinamakan Ta'limul Muta'alim, dalane ya golek ilmu lan didadekne pira-pira fasal. Faslun awal tadi menerangkan hakikate ilmu. Ilmu niku lek cara wong kuno ilmu kuwi angeli lek urung ketemu. Kalau sudah ketemu gampang. Jadi menerangkan hakikat ilmu, hukum mencari ilmu dan keutamaannya. Wong golek ilmu niku hukume wajib. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin, hukume wajib. Golek ilmu niku hukume wajib. Lah wong niku yuladuna 'alal fitrah. Yang kedua niat di dalam mencari ilmu. Yang ketiga cara memilih ilmu, guru, teman dan ketekunan dalam mencari ilmu. Nah, nomor 4 pasal keempat cara menghormati ilmu dan guru.
kelima, kesungguhan dalam mencari ilmu, beristiqomah dan cita-cita yang luhur. Keenam, ukuran dan urutannya. Ketujuh, tawakal. Yang kedelapan, waktu belajar. Ini ora titik ya akeh. Kesembilan, saling mengasihi dan saling menasihati. Kesepuluh, mencari tambahan ilmu pengetahuan. Kesebelas, sifat wirai, menuntut ilmu, sifat wirai. Kedua-belas, hal-hal yang dapat menguatkan hafalan dan yang melemahkannya, ini dicari. Ke-13, hal-hal yang mempermudah datangnya rizki, hal-hal yang menghambat datangnya rizki, hal-hal yang dapat memperpanjang dan mengurangi umur. Tidak ada penolong kecuali Allah. Hanya kepadanya kita berserah diri dan kehadiratnya kita akan kembali. Jadi ilmu itu ada ilmu fikih, ilmu alat, ilmu tasawuf. Ilmu fikih jelas. Kalau kita pelajari terus sampai ini, urusannya hanya halal, haram, batal, najis. Jadi langgengno wudu batal, haram, halal, najis, suci. Itu fikih. Dimulai dari fikih, usul fikih dan seterusnya. Makanya Imam Ghazali radhiyallahu an, Imam Ghazali ini sampai dikatakan pembawa ini pengumpul antara tasawuf dan syariat, antara fikih dan dzauq. Jadi kalau udah ini kan sampai Imam Ghazali meriwayatkan satu hadis, dikatakan man istada ilman walam yasdadudan lam yasdad minallahi illa bu'dah. Barang siapa tambah ilmu nih kok ora tambah hidayahe, ora tambah cedek yang Gusti Allah, gak ditrompo. Maka kita harus supaya begitu ilmunya kita meningkat, kita harus bagaimana kita bisa dekat kepada Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Dawuh Kanjeng Nabi, menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Lambi annahu la yaftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin. Bal yuftaradu alaihi talabul ilmi hal kama yuqalu afdalul ilmi ilmul khal wa afdalul amalil khibdul khal. Perlu diketahui bahwa kewajiban menuntut ilmu bagi muslim laki-laki dan perempuan itu, jadi kewajiban menuntut ilmu bagi muslim laki-laki dan perempuan ini tidak untuk sembarang ilmu. Kenapa nenek ngelmu tabib, ngelmu ini macam-macam. Jadi termasuk yang wajib adalah ilmu agama.
Mempelajari ilmu yang lain-lain kaya ilmu-ilmune apa namanya, ilmu sing ora bener. Dan ilmu yang menerangkan tingkah laku adab. Dan tingkah laku bermuamalah dengan sesama manusia. Sehingga ada yang berkata ilmu yang paling utama ialah ilmu hal. Jadi perbuatan yang paling mulia adalah menjaga perilaku. Jadi ada kata-kata muraatul adab muqaddam alam tisaril awamir. Mendahulukan adab sebelum melaksanakan perintah. Jadi kongkon usolli fardhul maghribi, dan kita takbiratul ihram, toto adabnya ditoto, menghadap kepada Allah. Namanya sembahyang, nyembah kepada yang maha kuasa. Lalu Allahu Akbar, wah buka ora enak, wedange kasin, ya ndak nyampe. Sampai aja rasan-rasan mbak-mbak kasinen men lek masak. Sapa to sing masak? Oh pantesan nek cara wong kuno kok masak kasinen. Niku harapane wah iki wis wayahe nikah. Wong njaluk nikah. Biyen sensitif banget kok wong biyen. Pamane mangan kok rada kasinen. Sopo sing masak? Oh, pantesan. Wis pengen omah-omah. Jadi orang laki-laki itu sensitif banget. Lah wong putri kadang-kadang ndak merasa. Padahal saya ini sudah setengah utek. Loh, kamu kok nggak merasa? Malam tak pikir, siang tak pikir. Oh salah gue mikir. Aku wis ora tertarik blas karo kamu. Nyapa kok gak tertarik? Aku yo songkokku ireng, lambeku yo abang, irungku nanggal sepisan. Jadi kadang-kadang orang itu apa? Lek cara wong kuno ngomongne geden rumangsa itu apa? GR. Gampang GR. Wong laki diwehi sendok. Nyok lho lek mam sendoke, ternyata dia perhatian sama saya. Ngono tok lho wis mikir, sampai tidur tak enak, makan tak nyenyak kan gitu. Lho salah. Mulane hati-hati. Jadi tuntunannya Allah terhadap kita, tuntunannya Kanjeng Nabi terhadap kita, sampai muraatul adab muqaddam alam tisaril awamir, mendahulukan adab itu ini sekali. Ternyata adab itu nomor siji. Dikatakan orang bisa almar'u yadkhulu, ya bisa usul yang juga karena adab, wa yusilu ala Allahi karfi adabihi. Jadi wong niku bisa masuk surga karena amal. Wong masuk surga karena amal, bisa wusul yang pangeran karena adab. Adab. Jadi adab itu penting. Mulakno pada waktu beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang disuruh mendahulukan adalah muraatul adab muqaddam alam tisaril awamir, mendahulukan adab seperti ini.
mendahulukan adab sebelum melaksanakan perintah, sampai dengan tazkiyatun nafsi anir roda'il wajibatun. Inilah supaya kamu pedomani ngersiki penyakit hati ini hukumnya wajib. Sebab kalau sudah hatinya bersih jaminan, karena dia bisa melihat mana yang hak, mana yang batal, mana Allah dan mana masih Allah selainnya Allah. Ini yang harus kita ini. Maka kangge syarat ngresiki ati niku wau sing penak istighfar karo selawat. Lek istighfar njaluk ngapura nyang pangeran, selawat niku maca selawat yang Kanjeng Nabi sing ngeterne wong sing maca selawat kepada Allah ini Kanjeng Nabi. Wa yuftaradu alal muslimi talabul ilmi ma yaqa'u fi khalihi fi ayyi khalin kana fa innahu la budda lahu minas sholati fa yuftaradu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu fi sholatihi bi qadri ma yu'addi bihi fardhu sholah. Jadi setiap orang Islam diwajibkan menuntut ilmu, golek ilmu. Wa yuftaradu alal muslimin thalabul ilmi. Setiap wong Islam itu wajib golek ilmu yang berkaitan dengan apa yang diperlukan saat ini. Oleh perlukan saat ini apa? Oleh karena setiap orang Islam mengetahui rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya sholat, supaya dapat melaksanakan kewajiban sholat dengan sempurna. Usolli, jadi kalau usolli fardhul maghribi, jadi kalau arep adzan ya dungo subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dungo sisik arep adzan, Allahu akbar Allahu akbar. Aja Allahu akbar Allahu akbar. Pitike dibandem bubar nih. Jadi as-sholatu khairum minan naum. As-sholatu khairum minan naum. Sampai kaya ngono ae sing turu angel digugat. Ya sing apik aja, walaupun itu tidak pernah dimasalahkan di masyarakat. Sampai maca as-sholatu khairum minan naum. Iki rodok beneh apa ora kan ngono. Jadi adzan. Jadi Allahu akbar mboten oleh. Allahu akbar bae yo aja didawakne akbar. Lek sampean dawakne Allahu akbar. Ya. Kurang pas nggih. Dadi lek adzan tidak maca Fatihah baca ini. Nah, contoh niku. Wa yajibu alai ilmu ma yaqa'u lahu bi qadri ma yu'addi bihil wajib li anna ma yutawassalu bi illa iqamatil fardi yakunu fardhon wa ma yatawassalu bi illa iqamatil wajib yakunu wajiban. Wa kadzalika fi shaumi wa zakati in kana lahu malun wal haji in wajaba alaih. Wa kadzalika fi buyu'i ilal kana yattajir. Jadi setiap orang Islam, mulane kudu ngaji, setiap orang Islam wajib mempelajari atau mengetahui rukun maupun syarat amal ibadah
yang akan dikerjakan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Jadi usolli fardhul maghribi kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berwatini wa zaitun. Jadi waduha alam nasroh. Terus inna a'tainakal kausar. Semuanya ini harus kita mengerti. Karena sesuatu yang menjadi perantara untuk melakukan kewajiban, maka mempelajarinya atau wasilah atau perantara tersebut hukumnya wajib. Lu mempelajari kok hal yang jadi perantara wajib. Jadi kalau sholat wajib. Jadi lek iso salate aja sampai akhir waktu. Akhir waktu. Jadi enten sing begitu masuk waktu luhur, waktu asar, waktu maghrib dan sholat sesuai dengan apa yang diinginkan, maka kita sholat dengan sholat wajib. Tadi sering saya katakan bahwa sholat witir itu lebih afdol daripada sholat tahajud. Kapan kamu sudah sholat witir, sudah barang tentu tahajudnya kabeh. Jadi kalau sampai sholat maghrib, bar salam sholat niko ndak sholat sunnah ba'diyatul maghrib 2 rakaat. Lek iso isak qobliyah ba'diyah. Lek pun kok salat witir bengi-benginan. Setelah itu pamane saiki tarweh ya qobliyah ba'diyah. Witire pun salat witir lek tarweh niku. Pamane witir itu paling titik telung rakaat. 2 rakaat, 3 rakaat dan sak terusé. Tidak ada batas. Namanya sunnahnya akeh ora apa-apa. Jadi kalau sholat ba'diyah qobliyah niku sunnah itu bisa menutupi sholat wajib sing kurang pas. Maka sholat sunnah itu dianjurke sholat sunnah. Maka sholat luhure rada bolong-bolong kok gelem sholat sunnah iso rada ketutupan. Nah, sholat luhure 4 rakaat salam. Terus sing 2 rakaat itu kok bolong-bolong, sunahe salat sunah. Iki cara Islam nggih nutupi salat sunah niku 4 rakaat salat ba'diyah. Qobliyah ba'diyah itu tidak ada batas salat luhur. Salat padha karo salat isya. Salat luhur isya itu maghrib. Maghrib kalau sudah masuk isya ya sudah ada ini. Tapi kalau isya qobliyah setelah habis waktu maghrib, sholat qobliyah bar niku sholat ba'diyah terus sampai sak bengi sholat tasbih, sholat macam-macam. Dibiasakan. Dawuhe Kanjeng Nabi matal mar'i ila masa'aleh. Kebiasaan itu akan kau bawa mati. Makanya dibiasakan. Biasanya kalau maca selawat 1000, itu ora maca ora 1000, wah rasanya kurang. Biasanya kok 2000, lagi oleh 500, waduh berarti sik kaya-kaya belum sempurna. Lalu ilmu agama adalah wasilah untuk mengerjakan kewajiban agama. Maka mempelajari ilmu agama hukumnya wajib. Misalnya ilmu tentang sholat, puasa, zakat, ya.
haji yang mampu, orang yang zakat bila berharta wajib haji jika sudah mampu, dan ilmu tentang jual beli jika berdagang. Jadi orang yang awake dhewe niku setelah puasa mengeluarkan zakat fitrah supaya sempurna, kembali Idul Fitri dibayar telung kilo 2 kilo 7 on fitrah. Jadi kemarin saya upayakan supaya fitrahnya dimasukkan aja ke pondok, biar nanti manfaatnya untuk pondok. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala. Itu mas fitrah apa nih ya, kalau diuangkan mungkin ya sekitar 27.000 sampai 30.000. Qila li Muhammad ibn Hasanah rahimahullah ala tusannifu kitaban fi zuhdi qala sonaftu kitaban fil buyu'i, yakni zahidu man yataharrazu anis subuhat wal makruhati fit tijarati. Syekh Muhammad bin Al-Hasan pernah ditanya mengapa beliau tidak menyusun kitab tentang zuhud. Qila li Muhammad bin Hasan, nyapo mengapa panjenengan kok tidak nyusun kitab tentang zuhud? Zuhud itu tentang Allah. Jadi dikatakan Allah dan Rasulnya, tentang Allah dan Rasulnya. Jadi ada kata-kata orang itu, orang menurut tasawuf, orang yang dikatakan alim itu ada alim billah bi ahkamihi, alim ahkami, alim tentang hukum-hukumnya Allah. Terus yang orang yang istimewa alim billah wa bi ahkamihi, tentang Allah, mengetahui tentang Allah dan mengetahui hukum-hukum Allah. Nah, ulama-ulama terdahulu banyak yang begitu. Hanya sekarang aja lah yang banyak yang tidak mengetahui tentang Allah. Maka saya katakan di akhir zaman ini orang yang mengetahui Allah dan mengetahui dirinya susah sekali. Makanya kamu nyari yang kayak begitu susah, perbanyaklah istighfar dan selawat, karena itu bisa menduduki kedudukannya orang yang alim billah wa bi ahkami. Ini. Udah, kalau sahabat menekunin itu, kamu akan tahu sendiri, tahu mengetahui Allah. Katakan arafa nafsahu, arafa robahu. Orang-orang ini man arafa robahu, arafa nafsahu. Dibalik arafa nafsahu, arafa robahu. Itu dari kita, awake dhewe mengetahui diri kita, baru mengetahui Allah. Lah yang ampuh arafa robahu, mengetahui Allah, arafa nafsahu. Karena kalau kamu sudah di Jepang, tahu pabriknya Honda. Tapi kalau sampai di sini naik Honda kan tidak tahu pabriknya. Iya kan? Pabriknya di Jepang. Kalau mengetahui Allah, otomatis tahu yang dibikin oleh Allah. Ini yang harus kamu pelajari dan harus kamu ini, dan itu bisa kamu tempuh hanya satu jalan, dengan istighfar dan selawat. Kamu mengetahui arafa robahu, arafa nafsahu. Man arafa nafsahu, baru arafa fakot arafa robah. Tapi man arafa robahu, otomatis kalau tahu Allah, otomatis tahu yang dibikin oleh Allah. Lah awake dhewe roh arafa nafsahu Allah yang dibikin Allah, belum tentu kamu tahu
Allah. Tapi kalau tahu Allah, otomatis tahu yang dibikin. Tahu bahwa Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki itu bikinan Jepang. Kalian tahunya kan sudah motornya aja di sini. Jepangnya kan belum pernah tahu. Maka kalau tahu arafa robahu, kita akan tahu yang dibikin oleh Allah. Yang mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa tahu Allah Subhanahu wa taala, tahu apa-apa yang diinginkan oleh Allah. Maka kuncinya hanya dua, istighfar dan selawat. Tidak usah kamu harus lapar 7 tahun. Loh, kalau orang dulu yon sewu 30 hari, 40 hari itu biasa. Biasa puasa satu sendok makan ini biasa. Kalau dulu. Iki kok bar buka, Mas mie 2 piring. Kok akeh men? Nah, biasa kalau bar makan antara buka dan sahur ini biasanya saya 3 piring, sementara 2 bungkus saja. Ya nanti sebentar lagi 1. Ketoke lek langsung 3 kok ketoke kok termasuk drembo. Beliau menjawab, aku telah mengarang sebuah kitab tentang jual beli. Fitijaroh. Bang, tijaroh jual beli itu juga harus ada ininya, ada tuntunannya. Jadi kalau zuhud ini ialah menjaga diri dari hal-hal yang subhat, tidak jelas, halal haramnya dalam berdagang. Wa kadzalika yajibu sairil muamalati wal khirafi wa kullu manis taghola bisai'in min hayuf taradu alaih ilmu taharruzi anil harami fihi wa kadzalika yuftaradu alai ilmu ahwal al qalbi minat tawakkuli wal inabati wal khosyati warido fa innahu waqi'un fi jami'il ahwal. Jadi setiap wa kadzalika yajibu, setiap orang yang berkecimpung di dunia perdagangan wajib mengetahui tata cara berdagang dalam Islam supaya dapat menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan. Setiap orang Islam juga harus mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan batin atau dengan hati. Misalnya tawakal, taubat, takut kepada Allah, dan ridho. Sebab semua itu terjadi pada segala keadaan. Itu pikirnya. Maka orang yang takut kepada Allah, min khosyatillah, takut kepada Allah. Jadi besok itu ada apa namanya, orang yang takut kepada Allah, takut kepada Allah, takutnya dirinya disesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, bahwa tidak akan masuk surga orang-orang yang apa namanya, la yadkhulul jannah akun liwalidayhi, tidak akan masuk surga orang-orang yang berani melukai hati orang tuanya, hati ibunya. Berarti ada 3 kelompok yang tidak akan masuk surga. Jadi orang yang melukai hati orang tuanya, orang perempuan yang menyerupai laki-laki, orang laki-laki yang menyerupai perempuan,
orang yang zina, wazani lan zina. Jadi akun liwalidai, dan orang yang menyerupai macake kaya wong lanang, wong wedok macak lanang, wong lanang macak wedok. Wasaroful ilmi la yukhfa la yakhfa ala ahadin idhuwa muqtadun bil insaniyati li anna jami al khisal siwal ilmi yastariku fiha insanu wasairul hayawanati wa bihi adharallahu ta'ala fadala Adam alaihi salatu wassalamu alal malaikati wa amarahum bisujudillah. Tidak ada seorang pun yang meragukan akan pentingnya ilmu pengetahuan, karena itu khusus dimiliki umat manusia. Adapun selain ilmu itu bisa dimiliki manusia dan bisa juga dimiliki oleh binatang. Jadi manusia ini yang paling istimewa. Jadi hamba Allah yang paling istimewa ini manusia. Karena apa? Karena berakal dan bernafsu. Manusia niku berakal dan bernafsu. Malaikat sing kaya ngoten niku mawon nek berakal tok. Nah, terus hewan sing kaya ngoten niku bernafsu tok. Ceritane Mbah Kyai Husain niku didungengi karo Gus Dur. Dungengi wong niku lek iso sesuai dengan nakal, sesuai dengan ini bisa mulya. Jadi manusia itu punya akal dan punya nafsu. Istimewa. Malaikat sing kaya ngeten mawon duwe nafsu mboten duwe. Akal mawon. Hewan itu ya nafsu tok, kebu ya nafsu tok, jaran ya nafsu tok, sapi ya nafsu tok. Jadi wasaroful ilmi la yakhfa. Tidak ada seorang pun yang meragukan akan pentingnya ilmu pengetahuan. Karena itu khusus dimiliki oleh umat manusia. Adapun selain ilmu itu bisa dimiliki manusia dan bisa juga dimiliki oleh binatang. Dengan ilmu pengetahuan Allah Ta'ala mengangkat derajat Nabiullah Adam alaihissalam di atas para malaikat. Oleh karena itu malaikat diperintah oleh Allah agar sujud kepada Nabi Adam. Jadi tatkala malaikat itu disuruh sujud kepada Nabi Adam, ya sujud kabeh kan Nabi Adam. Nabi Adam niku pertama kali niku diciptakne oleh Allah, dinikahkan dengan Ibu Hawa, terus diseleneng swarga. Pertama kali mahari maca selawat pada Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama kali Mbah Nabi Adam niku ning swarga ditemokne karo Ibu Hawa, dijanji jangan kamu dekat-dekat dengan buah goldi. Lah biasane boyo sampean gak ini kalau digodho terus karo iblis, godho terus, akhirnya Nabi Adam Ibu Hawa terpaksa napa
memetik buah koldi. Lah begitu itulah terus datangnya bulan, datangnya ini ya biasanya kalau orang perempuan itu tukang rame, tapi alhamdulillah ini kok anteng, ngantuk-ngantuk. Biasanya karena ibu kawan niku mengowawu. Ya lek wong lanang mingkem mergo adam gitu. Anteng. Mergo lanang ngantuk, mergo anteng. Jadi saya begitu. Jadi mengangkat derajat Nabi Adam. Wa inna masaraful ilmi likaunihi wasilatan ila taqwa allati yastahiqu bial karomata indallahi ta'ala wa sa'atatal abadiyata kama qila li Muhammad ibn al-Hasan ibn al-Abdillah yasiron ta'allam fa innal ilma zainun li alihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasba fi bukuril fawaidi tafakko fa innal fika afdalu qaidi ilal birra wat taqwa wa ahdalu qasidi wal alamul hadi ila sunanil huda wal hifnu yunji min jami'is sadaidi fa inna faqihan waqidan mutawarian asadun ala syaitani min alfi abidi. Jadi jeneng ta'alam fa innal ilmu itu sangat penting karena ia sebagai perantara sarana untuk bertakwa. Dengan takwa inilah manusia menerima kedudukan terhormat di sisi Allah. Jadi orang dahulu mengatakan begitu. Jangan berbuat karena nafsu. Berbuatlah karena Allah. Jadi berangkat ke laut dalam keadaan taufan, samalah kita bunuh diri. Jadi kita harus berusaha supaya kita selamat dan kita kedudukan. Itu penting karena perantara sarana untuk bertakwa. Dengan takwa inilah manusia menerima kedudukan terhormat di sisi Allah dan keuntungan abadi. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Al-Hasan bin Abdullah dalam syairnya, ta'alam, belajarlah, sebab ilmu adalah penghias bagi pemiliknya. Jadikan hari-harimu untuk menambah ilmu dan berenanglah di lautan ilmu yang berguna. Belajarlah ilmu agama karena ia adalah ilmu yang paling unggul, ilmu yang dapat membimbing menuju kebaikan dan bertakwa kepada Allah. Ilmu yang paling lurus untuk dipelajari dialah ilmu yang menunjukkan kepada jalan yang lurus, yakni jalan petunjuk, laksana benteng yang dapat menyelamatkan manusia dari segala keresahan. Oleh karena itu, orang yang ahli ilmu agama dan bersifat wirai lebih berat bagi setan daripada menggoda 1000 ahli ibadah tapi bodoh. Lu lek duwe ilmu kuwi setan wedi. Repot. Sampai dipadakne 1000 ahli ibadah tapi goblok. Karena kita harus berupaya supaya kita jadi orang yang punya ilmu. Wa kadzalika fi sairil akhlaq nahul jud wal bukhl wal jubni wal jur'ati wa takabburi wa tawaddu'i wal ifah
wal israfa wa taqtiri wa ghairiha fa innal kibra wal bukhla wal jubna wal israf haramun la yumkinu taharrusu anha illa bi ilmiha wa ilmi ma yudadduha fayuftaradu ala kulli insanin ilmuha. Jadi setiap orang Islam itu wajib mempelajari akhlak yang terpuji dan menjauhi yang tercela, seperti watak murah hati, loman, ojo sampai kikir, penakut, sombong, rendah hati, menjaga diri dari keburukan. Jadi israf, berlebih-lebihan, bakhil, terlalu medit, dan sebagainya. Karena sifat sombong, kikir, penakut, israf hukumnya haram. Dan tidak mungkin bisa terhindar dari sifat-sifat itu tanpa mengetahui kriteria sifat-sifat tersebut serta mengetahui cara menghilangkannya. Ada dua ilmu ra iso boleh menjauhi itu. Oleh karena itu setiap orang Islam wajib mengetahui, wajib belajar, wajib ngaji. Wa qad sannafa Sayyidul Imam Al-Ajalu Syahidul Nasiruddin Abul Qasim kitaban fil akhlaq wa ni'ma ma sannafa fayajibu ala kulli muslimin hifdzuha. Sayyid Nasiruddin telah menyusun kitab yang membahas tentang akhlak. Kitab tersebut sangat bermutu dan perlu dibaca karena setiap orang Islam wajib memelihara akhlak. Jadi memang akhlak itu di mana-mana. Tadi memang saya katakan mura'atul adab muqaddam alam tisaril awamil. Mendahulukan adab sebelum melaksanakan perintah. Nah, adab ini adalah akhlak. Nah, penting sekali kita berakhlak. Jadi wa amma hifdzu ma yaqa'u fi ba'dil akhayid fa fardun ala sabilil kifayati idza qama bihil ba'du fil baldati saqata anil baqina fa illam yakun fil baldati min man yaqumu bih istaraku jami'a fil ma'sami fayajibu alal imam ayyamurahum bidzalika wa yujbiru ahlal baldati ala dzalik. Adapun mempelajari amalan agama yang dikerjakan pada saat-saat tertentu seperti sholat jenazah dan lain-lain yang fardu kifayah, itu hukumnya fardu kifayah. Itu hukumnya fardu kifayah, mempelajari hal-hal yang tidak menyangkut perintah-perintah langsung. Jika di suatu daerah sudah ada orang yang mempelajari ilmu tersebut, maka yang lain bebas dari kewajiban. Seperti kalau sholat seperti fardu kifayah, enak wong sing wis pelajari itu sudah gugur kewajibannya. Tapi kalau tidak ada yang pelajari, kita dosa kalau tidak belajar. Jadi seperti sholat jenazah. Tapi bila di satu daerah tak ada seorang pun yang mempelajarinya, maka semua penduduk daerah itu berdosa. Enak jenazah ora enak wong sing nyolati.
Upama enek salah sitok sing nyolati wis gugur kewajiban. Nah, ora enek sing nyolati blas dosa kabeh. Jadi yang berkuasa, sing kuasa harus merintah, menyuruh rakyatnya supaya belajar ilmu yang hukumnya fardu kifayah tersebut. Pemerintah berhak memaksa mereka untuk melaksanakan. Faqila bi annal ilma ma yaqa'u ala nafsihi fi jami'il ahwali bimanzilatil to'am la budda likulli wahidin min dzalika wa ilma ma yaqa'u fi ba'dil ahayin bimanzilatid dawa yahtaju ilaih fil ba'dil awqat. Dikatakan bahwa mengetahui atau mempelajari amalan ibadah yang hukumnya fardu ain itu ibarat makanan yang dibutuhkan setiap orang. Belajar fardu ain ya wajib. Sedangkan mempelajari amalan yang hukumnya fardu kifayah itu ibarat obat yang mana tidak dibutuhkan oleh setiap orang. Yang butuhkan orang yang sakit mawon. Dan penggunaannya pun pada waktu-waktu tertentu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ya Allah, ya Allah. Wa tamama taufiq wa rizq wa husnal khotimah wa dzurriyyatan thayyibah. Jamaah dari hadimat al-ma'ruf ya Allah ij'alana ya farja marja wa kana Rabbana hab lana min azwajina Rabbana atina fid dunya hasanah ya Rabbana bi fadlika Allahumma ij'al ya Allah auladana wa talamizana wa sajjata wa lina wa jama'ana ya Allah min alimi wa rihai salimna min abadi Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana salamana wa tahiyatana wa balighna syafa'ata wa tuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.